Pasal menerangkan barang siapa yang rusak wudunya, maka haram bagi orang tersebut melakukan 4 perkara. Sholat dan tawaf itu sejajar. Makanya tawaf pun wajib dalam keadaan suci dari hadas. Misalkan contoh ini kitab, tapi misalkan kita contoh ini adalah lembaran Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwanul muslimin sekalian, pada kesempatan ini kembali kita akan sama-sama belajar. Wabil khusus mengingatkan Al-Fakir pribadi, dan mudah-mudahan konten ini pun menjadi salah satu konten yang bermanfaat untuk ikhwanul muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Merujuk ke dalam kitab Safinatun Najah, meneruskan pasal yang menerangkan tentang pengharaman-pengharaman yang dilakukan bagi orang yang tidak punya wudu atau orang yang wudunya rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun manin taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Pasal menerangkan barang siapa yang rusak wudunya, maka haram bagi orang tersebut melakukan 4 perkara. Jadi ada 4 hal yang haram dilakukan bagi orang yang tidak punya wudu atau orang yang memang wudunya rusak. Yang pertama as-sholatu, yang pertama haram dilakukan yaitu sholat. Orang yang tidak punya wudu haram melakukan sholat apapun, baik itu sholat fardu, sholat wajib, sholat sunat, ataupun sholat fardu kifayah seperti menyolati mayit ya. Ini semuanya haram dilakukan bagi orang yang tidak punya wudu. Wa tawafu, dan yang kedua tawaf. Sholat dan tawaf itu sejajar. Makanya tawaf pun wajib dalam keadaan suci dari hadas, artinya wajib punya wudu. Maka ketika seseorang tidak punya wudu atau wudunya rusak, maka haramlah bagi orang tersebut melaksanakan tawaf ya. Tawaf mengelilingi Ka'bah, baik itu tawaf dalam rukun haji ataupun tawaf dalam rukun umroh. Makanya khusus di dalam bab tawaf ini, ikhwan sekalian, kita betul-betul harus mendalami. Ketika kita mendapatkan rizki, mendapatkan kesempatan bisa melaksanakan ibadah suci, baik itu haji ataupun umroh, kita harus betul-betul mendalami tentang tawaf. Karena dari semua rukun umroh yang wajib punya wudu itu hanya satu, yaitu tawaf ya. Sedangkan pada prakteknya yang paling sulit menjaga agar wudu kita tidak batal justru pada tawaf. Makanya di sini ada yang dinamakan taklid. Kita mengikuti pendapat salah satu mazhab yang 4 yang menyatakan bersentuhan kulit tidak batal wudu. Namun ketika taklid kita harus paham dari awal, dari sebelum kita wudu, kita fahami tata cara wudu dari madhab yang akan kita taklidi ya. Jadi jangan sampai wudunya kita pakai madhab Imam Syafi'i, lalu tiba-tiba kita langsung taklid, pembatalan ini tidak bisa ya. Jadi yang pertama haram dilakukan bagi orang tidak punya wudu itu adalah sholat. Yang kedua haram bagi orang tidak punya wudu itu adalah melaksanakan tawaf ya. Lalu yang ketiga yang haram dilakukan bagi orang tidak punya wudu adalah wamasul mushafi, memegang mushaf. Mushaf ini tidak mesti Al-Quran 30 juz, walaupun lembaran-lembaran Al-Quran. Misalkan contoh ini kitab, tapi misalkan kita contoh ini adalah lembaran Al-Quran, maka haram dipegang oleh orang yang tidak punya wudu. Wa hamluhu, dan yang terakhir, yang nomor 4, haram bagi orang yang tidak punya wudu adalah menanggung Al-Quran atau membawa Al-Quran. Jadi 4 perkara yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, dan yang ketiga memegang Al-Quran, memegang mushaf, dan yang terakhir adalah membawa mushaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Titip satu hal, marilah kita isi, kita hiasi, kita manfaatkan sisa umur kita diantaranya untuk memperbanyak sholawat salam kepada baginda Nabi Muhammadin SAW. Barang siapa yang kesehariannya memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi, niscaya dia merupakan ciri umat yang akan mendapatkan keberuntungan berupa syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.